Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Kamila Tunanjahah dengan NIM B1C024039 dan saya berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum mikrobiologi dasar 1 dengan topik pengenalan alat laboratorium, medium pertumbuhan, sterilisasi, dan juga teknik aseptis. Oke, masuk pada tujuan praktikum. Jadi praktikum ini bertujuan untuk mengenal alat dasar mikrobiologi, mempelajari media pertumbuhan mikroba, memahami prinsip sterilisasi, serta menerapkan teknik aseptis. Semuanya ini penting sebagai dasar keterampilan untuk penelitian mikrobiologi selanjutnya. Dan di sini ada alat-alat dasar dari laboratorium mikrobiologi. Jadi beberapa alat penting di laboratorium mikrobiologi itu ada inkubator, yaitu berfungsi untuk menjaga suhu pertumbuhan. Yang kedua ada oven. Oven ini berfungsi untuk sterilisasi kering. Dan yang ketiga ada autoclave. Autoclave ini untuk sterilisasi memakai uap. Yang keempat ada water bath. Water bath ini untuk menjaga suhu cairan. Dan kemudian ada lampu Bunsen. Lampu Bunsen ini untuk menciptakan area kerja yang steril, serta ada timbangan analitik untuk menimbang bahan dengan akurat. Jadi sebenarnya alat-alat di laboratorium mikrobiologi ini sangat banyak teman-teman, tetapi hanya saya ambil dari beberapa saja. Slide selanjutnya yaitu jenis media dan fungsinya. Jadi berdasarkan konsistensinya, media itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada media padat. Media padat ini menggunakan agar yaitu 1,5 sampai 2% yang digunakan untuk isolasi dan pengamatan koloni. Yang kedua ada media semi padat, yaitu menggunakan agar 0,3 sampai 0,5% dan digunakan untuk uji motilitas dan kebutuhan oksigen. Sedangkan media cair itu tanpa agar yang digunakan untuk memperbanyak kultur mikroba dan uji pertumbuhan dalam jumlah besar. Selain itu, media juga dibedakan berdasarkan dengan kegunaannya. Jadi ada 3 jenis media. Yang pertama, itu ada media diferensial, yang mana ini membedakan mikroba berdasarkan sifat biokimia. Misalnya, media fermentasi gula. Yang kedua, itu adalah media selektif, itu menumbuhkan mikroba tertentu dan menghambat yang lain. Misalnya CMC untuk bakteri penghidrolisis selulosa. Dan yang terakhir itu ada media umum, itu untuk menumbuhkan berbagai mikroba. Contohnya itu adalah nutrient broth. Oke, slide selanjutnya itu ada prinsip sterilisasi. Jadi, sterilisasi itu adalah proses menghilangkan semua mikroorganisme agar alat dan bahan itu bebas dari kontaminasi. Metodenya itu bisa dengan berbagai cara ya teman-teman. Yang pertama itu adalah dengan panas, yaitu bisa dilakukan dengan oven maupun autoclave. Lalu ada filtrasi. Filtrasi ini untuk cairan sensitif panas. Dan yang selanjutnya itu ada radiasi. Radiasi ini dilakukan dengan sinar UV. Dan ada bahan kimia juga seperti alkohol. Jadi pemilihan metode ini disesuaikan dengan jenis bahan. Teman-teman tahu nggak sih prinsip dasar teknik aseptis? Jadi, teknik aseptis ini adalah cara bekerja agar tetap steril dan bebas dari kontaminasi. Caranya ini meliputi bekerja di area steril, melakukan desinfeksi, dan sterilisasi alat. Teknik ini penting untuk menjaga validitas hasil dan keselamatan peneliti. Jadi, pada video yang selanjutnya, ini ada teman kami yang sedang melakukan menerapkan teknik aseptis itu dengan cara mensterilkan meja untuk penelitian. Oke, di sini ada aplikasi dan pentingnya sterilisasi dan aseptis. Jadi, sterilisasi dan aseptis ini dapat menjamin media dan alat itu bebas dari kontaminan dan menghasilkan data yang valid serta mencegah kontaminasi silang dan menjaga keselamatan kerja di laboratorium itu sendiri. Jadi keduanya ini penting untuk kualitas penelitian sekaligus juga dengan keamanan. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Jadi praktikum ini berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu mengenal alat-alat dasar dari laboratorium mikrobiologi beserta fungsinya seperti autoclave, inkubator, oven, dan lain sebagainya, dan juga memahami berbagai jenis media pertumbuhan mikroorganisme, mempelajari prinsip dan metode sterilisasi dengan baik dan benar, serta dapat mengaplikasikan teknik aseptik dengan yang tadi video yang sudah saya tontonkan. Jadi melalui kegiatan ini
Kita dilatih untuk bekerja dengan cara yang steril, menjaga ketepatan hasil, serta menyadari pentingnya sterilisasi dan teknik aseptik dalam mencegah terjadinya kontaminasi dengan bahan atau alat yang digunakan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan dasar keterampilan yang krusial untuk kegiatan penelitian mikrobiologi selanjutnya. Dan mungkin ini beberapa referensi atau daftar pustaka dari beberapa jurnal yang saya angkat untuk menjelaskan laporan praktikum pada hari ini. Baik, mungkin saya cukupkan untuk presentasi hasil dari laporan praktikum mikrobiologi dasar 1 pada hari ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahpahaman dalam menyebutkan beberapa penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.